Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat sadaqallahul azim. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini dengan mata kuliah hukum acara pidana, marilah kita buka perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan umul kitab ala hatiniyah wa qulitin sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga perkuliahan pada siang hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Bagaimana kabar mahasiswa-mahasiswi semua? Alhamdulillah luar biasa. Mantap. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Masih dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar hukum acara pidana? Masih semangat. Semangat. Kita sebagai generasi penerus bangsa, agen perubahan sosial harus selalu semangat. Ya. Sebelum saya memberi materi tentang hukum acara pidana secara detail, perlu saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran pada perkuliahan siang hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum acara pidana dan istilah-istilah hukum acara pidana. Terus tujuan yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan, ya, mahasiswa mampu menguraikan pengertian hukum acara pidana di Indonesia. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu serta bisa menjelaskan secara aktif tentang hukum acara pidana dan menguraikan pengertian hukum acara pidana di Indonesia. Sebelum saya menyampaikan tentang hakikat hukum acara pidana, perlu saya sampaikan dulu tentang kontrak belajar di semester ini. Yang pertama, untuk masalah kehadiran itu persentasenya 20%. Ya, kemudian setelah kehadiran keaktifan itu 15%. Kemudian tugas itu 30%. Dan tugas 20%. Kemudian UTS 20%, UAS 30%, total 100%. Maka selama perkuliahan ini diharapkan mahasiswa harus peran aktif dalam kegiatan perkuliahan hukum acara pidana, sehingga nanti bisa menguraikan dan mengimplementasikan tentang hakikat dan tujuan
dari hukum acara pidana itu sendiri. Ada beberapa hal ya terkait pengertian hukum acara pidana. Yang pertama, hukum acara pidana merupakan suatu ya perbuatan dari seseorang. Ini di sini cukup ya, nggak ada pertanyaan ya. Ya, hapus dulu sambil dicatat. Jadi ketika saya menulis bisa langsung mempersiapkan buku, karena mungkin saya penjelasannya secara manual dengan papan tulis, sehingga nanti mahasiswa dapat mereview, merangkum tentang materi yang saya sampaikan. Jadi yang namanya hukum acara pidana itu banyak didefinisi oleh para ahli. Salah satu para ahli yaitu menurut Widodo Projo Dikro atau Profesor Widodo yang ahli dalam hukum acara pidana mendefinisikan bahwasanya pidana adalah suatu perbuatan dari seseorang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menurut ya peraturan diancam dengan hukuman. Kemudian definisi yang kedua dari para ahli mendefinisikan hukum acara pidana adalah kumpulan Jadi definisi yang kedua ini ya menurut Profesor S. Muhammad Amin ya mengartikan hukum pidana adalah kumpulan ketentuan ya kumpulan atau ketentuan dengan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran. Jadi dari pengertian beberapa narasumber juga dapat mengartikan bahwasanya hukum acara pidana itu adalah keseluruhan hukum yang berlaku. Maka dapat disimpulkan definisi hukum acara pidana adalah kumpulan kumpulan atau keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat negara, atau penegak hukum mempertahankan hukum pidana atau menjalankan hukum pidana. Jadi dalam definisi ini dapat diartikan bahwasanya hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan
hukum yang mengatur bagaimana cara alat-alat hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Kemudian setelah definisi, di sini ada fungsi, ya. Ada 7 fungsi. Fungsi hukum acara pidana yang pertama, menjamin keadilan proses dalam hal menegakkan supremasi hukum atau keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini menjamin keadilan proses di mana dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau pelanggaran dalam sistem hukum acara pidana itu harus dikontrol atau diawasi oleh para penyelenggara. Yang kedua, menjamin perlindungan hak asasi manusia, karena pada hakikatnya hakikat seseorang dalam menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada diri manusia. Kemudian fungsi yang ketiga, mengatur proses penegakan hukum pidana. Jadi mengatur bagaimana sistem ini berjalan, bagaimana sistem berkembang, dan bagaimana sistem ini bisa mengatur keseluruhan tentang penegakan hukum. Yang keempat, mewujudkan keamanan hukum. Ya, dalam mewujudkan keamanan hukum, semua mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum, tidak mengintervensi. Kemudian yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas peradilan. Dalam hal ini sebagai alat negara untuk menegakkan dan memperjuangkan keadilan. Yang keenam, melindungi masyarakat. Dalam arti ini masyarakat dilindungi hak-haknya oleh negara, sehingga ketika masyarakat berbenturan atau melakukan suatu perbuatan tindak pidana, maka negara atau hukum acara pidana mengatur sehingga tidak merampas hak-hak yang dimiliki masyarakat. Dan 7 atau yang terakhir fungsinya yaitu menyalahgunakan atau mencegah penyalahgunaan wewenang. Mencegah penyalahgunaan wewenang sehingga aparatur penegak hukum di Indonesia bisa bersifat adil, harmonis, aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian setelah fungsi, di sini ada asas, ya. Asas hukum acara pidana itu ada 5. Yang pertama, asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak pernah atau tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan. Yang kedua, asas waktu dan kesempatan. Kemudian ada asas legalitas. Keempat, asas keseturuan. Yang kelima, asas orang yang berkepentingan. Dan asas akuntabilitas serta keterbukaan. Yang terakhir, tujuan hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Jadi dalam hukum material dan formil itu sudah diatur tentang proses terkaitnya dengan hukum acara pidana. Kemudian kesimpulannya, hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan proses yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana. Hukum pidana bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana. Jadi beberapa poin ini sudah saya sampaikan. Barangkali ada yang bertanya? Iya. Silakan. Ya, saya mau menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan mafia peradilan. Oke, mafia peradilan merupakan sebuah oknum, ya, ataupun seseorang yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan sendiri, untuk menguntungkan diri sendiri demi sebuah tujuan yang membuat dirinya mendapatkan keuntungan. Jadi dalam mafia peradilan ini biasanya banyak terjadi di dunia peradilan, salah satunya praktisi atau alat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan itu sendiri. Bahkan alat penegak hukum yang lain pun salah satunya advokat juga termasuk di dalamnya, sehingga kita harus mengawasi, mengontrol secara maksimal dan efektif untuk pelaksanaan agar tidak terjadinya kesalahgunaan atau wewenang dalam mafia peradilan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, bagaimana hukum bisa memberikan keadilan untuk warga yang tergolong kurang mampu? Ya. Dalam hal ini, negara juga menjamin kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga yang kurang
beruntung atau tidak mampu untuk bisa mendapatkan hak dan perlindungannya ketika berbenturan dengan hukum. Maka dalam hukum acara di sini juga mengatur teknis, yaitu ada beberapa bantuan polis bakum secara cuma-cuma serta lembaga bantuan hukum yang dibuat oleh pemerintah ataupun instansi swasta untuk mendapatkan kesamaan dan kekuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat biasa. Seperti itu sudah cukup? Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Ya, nanti kita minggu depan mengenai bagaimana hukum acara pidana ini bisa jalan efektif, yaitu pada pertemuan selanjutnya. Oke, marilah kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan bersama-sama membacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.